Oke, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan analisis isu ketahanan pangan pada negara Thailand seperti itu. Baik, sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next, bisa next slide. Baik, perkenalkan nama saya Tata Priyananta, NIM akhir 156, dan rekan saya Nursi Setianingsih, NIM akhir 143, eh, lalu Anissa Atwakila, NIM akhir 148, Hanin Husna Syafia, NIM akhir 164, dan Ari Sofia Damayanti, NIM akhir 169. Next. Oke, baik, dimulai dari pendahuluan dulu. Jadi, negara Thailand itu unggul dalam stabilitas sektor pangan dan pertanian, meski PDB lebih kecil dari Indonesia. Jadi, PDB itu yang kita ketahui itu adalah produk domestik bruto, yakni jumlah produksi barang dan jasa yang sudah dihasilkan oleh unit produksi seperti itu di suatu negara atau daerah. Nah, jika BI naik, maka kita dapat menganalisis pertumbuhan ekonomi tersebut itu naik. Nah, jadi secara tidak langsung PDB ini adalah indikator pertumbuhan ekonomi di suatu negara seperti itu. Nah, di tahun 2021 di Indonesia itu PDB-nya yaitu 1,18 triliun US dollar itu. Nah, produktivitas pertanian di Thailand itu sangat tinggi, hingga mencapai 5 kali panen per tahun, didukung dengan teknologi dan event yang sangat maju. Nah, lalu contoh kerentanan yang ada di Indonesia itu, eh, Indonesia itu masih impor beras ke Thailand gitu, dan penurunan produksi gula pasca krisis di tahun 1998. Nah, eh, selain itu, relasi dagang saling ketergantungan itu, eh, Indonesia itu mengekspor manggis ke Indonesia, sedangkan Indonesia itu masih impor mangga dan beras dari Thailand. Dan Thailand menjadi bisa dibilang role model ketahanan pangan bagi negara berkembang ini, termasuk Indonesia seperti itu. Next, teknologi dan aneka petani. Jadi petani di Thailand itu dididik seperti itu. Jadi memiliki petani yang lebih unggul itu. Dapat adalah hasil produksi dan produksi, lalu kerjasama regional dengan organisasi AFTA. Maaf, ini adalah data FAO atau An Agriculture Organization. Contohnya yaitu pada dietary energy atau asupan
energi, yaitu di tahun pada 2023 itu nilainya 2.888 kilokalori per kapita per harinya. Contoh terakhir yaitu suplai makanan dengan nilai 18 kilokalori per kapita per harinya. Ini juga data dari FAO. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ya ini faktor penyebab terjadinya isu ya ini keterpada komoditas ekspor. Ya ini fokus pada ekspor beras, gula, mangga. 75% gula diekspor menjadi pasokan domestik terganggu saat fluktuasi pasar dan ketidakseimbangan antara ekspor dan konsumsi dalam negeri. Pengurangan tanam padi didorong oleh krisis air dan perubahan iklim yang beralih ke tanaman lain yang lebih hemat air yang menjadi resiko penurunan produksi beras nasional. Next. Next. Untuk yang ketiga ya ini degradasi lingkungan dengan intensifikasi pertanian, yakni pupuk kimia, perluasan lahan, emisi GRK, pencemaran air dan tanah akibat kelebihan nitrogen atau fosfor, dan serapan pangan belum berkelanjutan secara ekologis. Untuk dampak yang keempat, yakni dampak globalisasi dengan eksplorasi industri dan agribisnis yang besar, pelonggaran regulasi lingkungan yang menyebabkan degradasi ekosistem, dan produksi besar-besaran mengabaikan konsumsi lokal. Next. Untuk faktor penyebab yang kelima, yakni perubahan pola konsumsi. Pola makanan modern yang tinggi gula, lemak, daging, dan rendahnya sayur, serta serat. Yang menyimpang dari planetary health diet dan meningkatkan PTM dan beban sistem pangan. Untuk yang keenam, yakni monokultur jagung di Thailand Utara, petani berlari ke jagung untuk pasar global yang menyebabkan deforestasi hutang petani dan degradasi tanah. Yang selanjutnya yakni ketimpangan agraria dan ketergantungan pada tengkulak. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa upaya dan intervensi penanganan isu ketahanan pangan di Thailand. Yang pertama ada NEDP, National Economic and Social Development Plan, merupakan kerangka kerja pembangunan ekonomi dan sosial yang digunakan pemerintah Thailand dalam periode tertentu, dengan tujuan mendorong peningkatan jaringan transportasi, perdagangan internasional, dan variasi pangan. Yang kedua adalah bantuan petani dan pasokan darurat. Pemerintah Thailand memberikan bantuan dalam pengelolaan lahan pertanian sehingga para petani mandiri saat terjadi kekeringan ataupun banjir. Next. Yang ketiga ada model Hock Nong Na, model pertanian yang mengintegrasikan berbagai elemen penting demi terciptanya ekosistem pertanian yang subur. Sesuai dengan namanya, Hock, Nong, dan Na. Hock yang artinya pengelolaan lahan dan kehutanan, Nong yang berarti perairan, dan Na penanaman padi organik. Kemudian yang keempat, inisiatif pertanian organik. Pemerintah Thailand mendorong pertanian organik sebagai cara untuk mengembalikan kehidupan mikroorganisme ke tanah dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Next. Kemudian yang selanjutnya ada strategi pertanian dan koperasi 20 tahun, yakni rencana dari 2017 sampai 2036. Strategi yang terencana dari target ini bertujuan meningkatkan daya saing sektor pertanian melalui teknologi dan inovasi, meningkatkan pendapatan petani, produktivitas, serta standar kualitas komoditas pertanian.
Selanjutnya adalah solusi dan tanggapan dari kelompok kami. Nah, isu ketahanan pangan yang di Thailand ini itu sangat kompleks banget. Kayak ada hubungan antara kebijakan nasional, perubahan iklim, tekanan globalisasi, dan pola konsumsi masyarakat. Ketahanan pangan ini bukan soal ketersediaan pangan, tapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi. Kemudian solusi yang kami berikan terkait isu ketahanan pangan yang ada di Thailand. Yang pertama, ada pemerintah itu perlu menyeimbangkan antara ekspor dan ketahanan pangan dalam negeri. Yang kedua, mengadopsi sistem pertanian terpadu seperti Nona. Yang ketiga, mengedukasi petani tentang penggunaan pupuk hayati dan sistem pertanian berkelanjutan. Dan yang terakhir, menegakkan regulasi lingkungan untuk membatasi eksploitasi industri agribisnis besar. Selanjutnya yaitu perbedaan antar jurnal. Jurnal yang pertama yaitu dari yang ditulis oleh Karoendratana et al. Pada tahun 2021 yaitu menjelaskan tentang strategi hidup petani atau food security versus food sovereignty. Lalu fokus wilayahnya yaitu pada Thailand Utara. Lalu pada rekomendasi kebijakannya di jurnal tersebut yaitu mendukung strategi pangan campuran, penguatan hak atas tanah, dan pelanggaran insentif untuk monokultur besar. Lalu jurnal kedua yaitu yang ditulis oleh Hussein et al. Pada tahun 2021 yaitu membahas tentang globalisasi, pertumbuhan ekonomi, dan dampak lingkungan dengan fokus wilayah Thailand dan rekomendasinya yaitu perlu pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, insentif energi hijau, dan pemantauan jejak ekologis. Lalu jurnal ketiga yaitu membahas tentang transisi konsumsi pangan, dampak kesehatan dan lingkungan. Fokus wilayahnya yaitu Thailand dan rekomendasi kebijakannya kampanye edukasi gizi, pengurangan konsumsi gula dan daging, insentif untuk pola makan sehat. Lalu jurnal keempat yaitu perbandingan daya tahan sektor pertanian ekspor dan teknologi dengan fokus wilayah Indonesia dan Thailand. Jurnal ini merekomendasikan untuk Indonesia perlu investasi besar pada mekanisasi, reformasi ekspor, dan perlindungan petani kecil. Jurnal kelima yaitu membahas tentang model pertanian terpadu dan berkelanjutan dengan fokus wilayah Thailand. Lalu untuk rekomendasinya yaitu perlu replikasi nasional dengan dukungan kebijakan dan insentif bagi petani agroekologis. Lalu jurnal ke-6 yaitu membahas tentang pengembangan indikator pangan berkelanjutan seperti food nutrient adequacy dan ecosystem stability dengan fokus wilayah pada Thailand dengan rekomendasi adopsi indikator untuk perencanaan nasional dan integrasi dengan SDGs dalam sistem pemantauan kebijakan. Lalu jurnal ke-7 yaitu tentang kebijakan pengendalian stok beras dan dampak dari El Nino dengan fokus wilayah Indonesia dan Thailand. Rekomendasinya yaitu Indonesia perlu mereplikasi pendekatan Thailand seperti stok strategis, subsidi input pertanian, dan respons cepat. Lalu jurnal yang terakhir adalah jurnal ke-8 yaitu membahas tentang budaya bertani, sosial budaya bertani, kepercayaan, penggunaan alsintan sederhana dengan fokus wilayah yaitu pada wilayah Patani dan Yala pada negara Thailand. Untuk rekomendasinya yaitu perlu pemberdayaan kelompok tani, pelatihan alsintan, dan penguatan gotong royong petani lokal. Lalu untuk persamaannya yaitu yang pertama berdampak ke lingkungan. Yang kedua yaitu fokus membahas sistem pangan berkelanjutan di Thailand. Yang ketiga yaitu pentingnya indikator dan alat pemantauan. 4. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Rashan dan sebutkan nama dan NIM. Baik, Andin dulu silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Andini Rahma Putri dengan NIM akhir 165. Tadi sudah dijelaskan, faktor penyebab isu ketahanan pangan itu ada ketidakseimbangan antara ekspor dan konsumsi dalam negeri. Nah, pertanyaannya bagaimana ketidakseimbangan tersebut itu bisa memicu isu ketahanan pangan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Giovanni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Gufani Fatma dengan NIM akhir 141. Nah, saya ingin bertanya, tadi kan di pada bagian intervensi itu kan ada kayak eh, kor- apa ya? Mungkin bisa dibantu slide intervensi, intervensi dari pemerintah. Ya ini kan ada strategi pertanian dan koperasi 20 tahun ya kan. Nah, di situ ini kan kita sudah berjalan hampir 8 tahun. Nah, apakah ada kenaikan dari intervensi ini, kenaikan persen untuk ketahanan pangannya? Terima kasih. Ya, Mohon maaf, Bisa Fani. diulangi, Mungkin bisa Fani. diulangi pertanyaannya dari Fani. Terima kasih. Ini yang ini kan strategi pertanian dan koperasi 20 tahun. Nah, itu kan dari 2017. Itu otomatis untuk tahun sekarang sudah berjalan 8 tahun. Nah, apakah dari 8 tahun ini ada kenaikan dari persen ketahanan pangan sebelumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami itu berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. baik, izin menjawab dari pertanyaannya Andin, bagaimana sih ketidakseimbangan antara ekspor dan konsumsi dalam negeri yang dapat memicu isu ketahanan pada pangan di Thailand? Nah, yang pertama itu karena ketersediaan pangan dalam negeri itu menurun. Jadi stok pangan domestik bisa menipis dan distribusi di daerah terpencil itu bisa aja terlambat dan terhambat karena banyaknya hasil yang diarahkan ke pasar luar negeri. Terus juga bisa aja karena krisis pangan lokal yang terjadi di Thailand. Terus juga yang kedua bisa harga pangan domestik itu melonjak. Karena harga pangan di dalam negeri itu naik, karena persediaannya itu lebih rendah.
Terus untuk yang selanjutnya itu bisa aja karena ketergantungan pada pasar ekspor dan juga degradasi sumber daya alamnya yang berlebihan dari tanah, air, dan bahan kimianya itu meningkat dari hasil panen. Dan jangka panjangnya itu bisa merusak ekosistem pertanian lokal dan menurunnya produktivitas lahan dan justru mengancam ketahanan pangan berkelanjutan. Dan juga bisa aja karena kebijakan pemerintah yang tidak seimbang. Apakah menjawab, Andin? Sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaannya dari Fani. Apakah ada peningkatan di program Koperasi 20 tahun ini? Jawabannya iya. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi pertanian itu tumbuh sebesar 3% dibandingkan dengan periode yang lalu. Lalu untuk kontribusinya terhadap PDB atau produksi domestik bruto itu menyumbang sekitar meningkat 2,9% seperti itu. Mungkin apakah sudah menjawab dari Fani? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila dari kelompok 2 banyak salah katanya. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.